Herbal dan rempah sebenarnya adalah pembicaraan masa lalu, pembicaraan hari ini, dan nanti menjadi pembicaraan masa depan. Jamu sakti asli warisan nenek moyang. Jumpa lagi di program Tagline, dan kali ini saya sudah bersama dengan rekan-rekan dari saudara sebangsa ya. Yang di hadapan saya ada Ibu Lili, ada Bu Irma, ada Mas Yaya, ada Mas Dar. Tapi yang pasti tamu kita kali ini seperti sebelumnya ada Prof Yudi dan ada Mas Kirdi. Dan ada kamu apa siapa kamu? Fadil apa bukan kamu? Jangan penyusup anak ini. Bukan, wali kota Tangsel yang nggak jadi. Oh, gitu. Iya. Cocok sudah. Iya, betul. Masuk tuh barang. Oke. Kita mulai aja. Mas Kirdi, sebenarnya hari ini kita mau bahas apa, Mas? Kita mau bahas tentang hasrat yang terpendam Oh gitu ya. untuk membuat negara ini menjadi negara maju. Oke. Bagian dari birahi nasionalisme. Nanti komplain sama yang punya yang punya produk loh. Prof Yudi ini adalah seorang inisiator ya dari Badan Rempah. Mungkin bisa dilanjutkan, Prof? Nanti saya takut salah ngomong, nanti Badrehi saya sebut birahi lagi kan. Badan Nasional Rempah dan Herbal Indonesia. Oke. Orang memendekkan menjadi Banrehi. Badrehi, untung saya nggak kepleset birahi gitu kan. Ya, mirip-mirip karena kerjanya sama dengan birahi. Sejauh ini sebenarnya bagaimana, Prof? Mengembalikan kearifan lokal Nusantara. Saya bicara agak filosofis sebentar ya. Indonesia itu kalau di jumlah 10 orang, 6 orang itu bicara masa lalu. 4 orang itu bicara hari ini. Praktis kita tidak punya orang yang bicara masa depan. Herbal dan rempah sebenarnya adalah pembicaraan masa lalu, pembicaraan hari ini, dan nanti menjadi pembicaraan masa depan. Karena di kampus-kampus besar di Eropa dan Amerika itu 20 tahun terakhir tumbuh satu kesadaran bahwa ini adalah era the end of Ini itu sekarang kimia. maksudnya, saat ini ya, Prof. Ya, jadi kesadaran bahwa dampaknya itu tidak bagus bagi the next population. Lalu mereka menyadari bahwa ontologi rempah sebagai cara hidup di luar kimia itu pusat terbesarnya di kita. Dan itu sebenarnya adalah mengulang 1000-2000 tahun yang lalu ketika mereka mengambil secara paksa dari Indonesia untuk membesarkan, menguatkan, dan membuat mereka menjadi peradaban besar di saat ini. Jadi sebenarnya Mas Wahyu, kita menyadari rempah itu bukan sekedar menghadirkan kearifan lokal. Target besar kita adalah menguasai masa depan. Menguasai masa depan itu artinya juga menguasai masa lalu dan menguasai hari ini. Jadi ini adalah kerja raksasa yang tidak banyak orang tahu. Karena itu saya mengajak Mas Kirdi, mengajak Pak Dar, mengajak Pak Yaya, mengajak Bu Lili, mengajak Mbak Ir, karena memang ini kerja raksasa yang tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang, 1-2 lembaga, tapi makin banyak, makin bagus, makin kuat, makin luas, dan makin membahana. Termasuk saya mengajak teman-teman di media agar gaungnya lebih besar. Oke, Pak Prof Yudi tadi sedikit bicara tentang kekuatan sumber daya alam Indonesia yang cukup besar ya, Pak. Iya. Sebenarnya kan potensi itu sudah diketahui sejak lama. Dan teori-teori untuk mengembangkannya juga sudah banyak sebenarnya, Prof. Ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kenapa ini nggak dijalankan? Dan saya rasa banyak elit itu ngerti gitu loh, bahwa nih di Indonesia ini adalah potensinya besar banget. Kita juga masih dijajah juga pada akhirnya sekarang. Dan ini menurut perspektif Prof sendiri seperti apa sebenarnya? Apakah mereka mengabaikan atau mereka banyak kepentingannya, atau mereka itu memang apa ya, nggak digunakan secara baik maksudnya? Kalau para Indonesianis biasanya nyebut kita itu negara the lost opportunity, negara yang selalu kehilangan kesempatan. Tapi kalau dalam kisah itu ada yang mirip-mirip. Jadi dulu ceritanya ada orang gelap di dalam rumah, lalu dia mencari kunci dengan keluar rumah. Karena dia berharap di luar itu ada sinar matahari yang menerangi dia. Maafkan kata-kata saya, bodoh paripurna gitu loh. Ya, artinya apa? Sebetulnya Ya, perlu banyak. dicanangkan itu nanti. Hari bodoh paripurna. Hari bodoh paripurna. Lanjut, Mas.